Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Agus yang telah berkenan menjadi partisipan dalam penelitian tesis yang sedang saya susun. Adapun dalam tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk menganalisis strategi alternatif dari kepala sekolah yang berlatar belakang guru penggerak terkait dengan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka dengan fokus konteksnya ini kesenjangan sekolah atau keterbatasan sekolah, Bapak. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya memang kurikulum sekarang kita ini telah berganti menjadi kurikulum merdeka. Bagaimana menurut pemahaman Bapak mengenai konsep kurikulum merdeka, kemudian apa perbedaan utama dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Ya, terima kasih Bu ya. Kesempatan ini telah diberikan kesempatan untuk mewawancarai berkaitan dengan tugas Ibu ya. Nah, ini berkaitan dengan kurikulum yang sebelumnya itu kurikulum 13 ya, kurikulum 13 dengan kurikulum yang diberlakukan sekarang itu kurikulum merdeka. Nah, ini ada beberapa penting ya, beberapa esensi yang berbeda. Di antara dalam kurikulum merdeka itu yang paling dominan itu adalah fokus pada materi esensial, kemudian pengembangan karakter, dan yang paling pokok itu adanya P5, Profil Belajar Pancasila itu ya. Kemudian sedangkan untuk kurikulum 13 itu tidak menampilkan P5-nya. Cuma ada kesamaan sama di dalam kurikulum 13 ada penguatan karakter, cuma istilahnya ada yang berbeda. Kemudian kalau di dalam kurikulum merdeka itu istilahnya itu adanya PSE ya, ada PSE. Kemudian kompetensinya, kalau kompetensi di dalam kurikulum 13 itu kompetensi penguatan karakter ya. Kalau di dalam kurikulum merdeka itu kompetensi sosial emosional. Tapi secara prinsip dasar ya sama tujuannya ya, untuk pembentukan karakter, cuma istilah saja itu aja Bu. Mungkin. Kemudian apa pandangan Bapak tentang keefektivitasan dari implementasi kurikulum merdeka? Kemudian faktor apa yang mendukung dan menghambat kita dalam menerapkannya, Pak? Oh iya, kalau berkaitan dengan keefektivitasan implementasi kurmer di sekolah saya ini ya, dalam penerapannya itu memang tidak langsung 100% menerapkan kurikulum merdeka, tapi berjenjang dan bertahap. Kalau dulu itu ya di tahun awal tuh ketika saya masuk ke tahun 2022 tidak di sini masih menerapkan kurikulum 2013 semua jenjang. Kemudian saya bertahap, jadi di penerapan kurikulumnya itu ya tahap awal, kemudian juga ada tahap berubah ya, kemudian tahap berkembang, dan belum ke tahap mahir itu pada waktu itu, belum tahapan awal dulu. Nah, kemudian pertama itu yang diterapkan kurikulum merdekanya itu kelas 1 dan 4 tahun pertama ya, kemudian tahun 2022-2023. Kemudian berikutnya 23-24 kelas 2 dan 5 gitu ya. Nah, sekarang 2005 itu belum kan? Nah, baru 2024-25 itu baru 4 kelas yang baru menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian berkaitan dengan faktor-faktor yang mendukung dari penerapan kurikulum merdeka. Yang pertama ada faktor guru pendidik ya. Ada di sini ada satu guru yang menjadi guru penggerak, yang menjadi mitra saya untuk bagaimana berkolaborasi, berkontribusi untuk menyelesaikan sekolah menerapkan kurikulum merdeka, mengajak dengan guru rekan-rekan sejawat gitu ya. Kemudian adanya tersedianya sebetulnya ada dalam kurikulum merdeka itu ada tersedia platform Merdeka Mengajar yang setiap guru itu bisa mengakses dan belajar secara mandiri. Nah, kemudian di sini juga saya bersama guru rekan saya yang sebagai guru penggerak juga membentuk
Kombel walaupun belum optimal, tapi Kombel itu merupakan wadah kita sharing ya, sharing untuk bagaimana kita memajukan pendidikan, terutama kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh siswa untuk penerapan kurikulum merdeka, begitu ya, karena itu kan suatu hal yang baru, oleh karena itu perlunya ada sosialisasi dan sebagainya. Makanya saya bermitra dengan guru penggerak tersebut untuk bisa bersosialisasi, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru-guru rekan sejawat yang belum memahami secara penuh mengenai konsep kurikulum merdeka itu. Kemudian penghambatnya itu ya, pertama ya, karena di sini hampir berapa persen ya, hampir lah 50% ya guru yang usianya udah tua dan ada yang muda gitu ya. Nah di sini yang udah tua, guru yang udah tua itu rendahnya dalam penguasaan bidang IT. Nah ini bidang IT. Oleh karena itu untuk memahami konsep kurikulum merdeka kan salah satunya ini faktor pendukungnya itu memahami konsep IT ya, konsep IT. Kemudian yang kedua, nah, masih minimnya pengetahuan sebagian pengetahuan guru mengenai konsep kurikulum merdeka. Nah, karena tadi itu ya, karena mereka belum memahami penggunaan pemanfaatan IT itu ya. Nah, kemudian guru juga masih sebagian masih istilahnya itu ya, belum ada kesadaran penuh di dalam dirinya untuk mengembangkan dan menerapkan kurikulum merdeka. Jadi perlu didorong lah gitu, perlu didorong secara bertahap. Itu di Kemudian Pak, Bapak ini sebagai salah satu ketika waktu itu tahun ya yang ke belakang mengikuti guru penggerak ya, program guru penggerak. Nah, pengalaman Bapak tentunya ada dari kegiatan tersebut. Bagaimana nih pengalaman dari pelatihan sebagai guru penggerak ini membantu Bapak dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah ini? Oh iya. Sebetulnya ya, di tahun kemarin itu 2023 saya lulus sebagai guru penggerak. Manfaatnya itu sangat berdampak sekali ya, sangat positif sekali, karena di dalam pelatihan guru penggerak itu banyak sekali materi-materi ya yang berkorelasi dengan penerapan kurikulum merdeka. Kemudian juga bisa di dalam guru penggerak itu ya, banyak teman-teman itu ya bisa bertukar antara sekolah yang satu dan sekolah lain itu ya, sehingga bisa diadopsi ya untuk diterapkan di sekolah saya untuk mengembangkan pendidikan, terutama kualitas pembelajaran gitu ya. Jadi sangat bermanfaat sekali, terutama yang tadinya abu-abu ketika masuk guru penggerak jadi lebih memahami lagi, mengkaji lagi, dan lebih tahu bagaimana implementasi kurikulum merdeka sesuai dengan kondisi sekolah yang ada itu ya. Jadi tidak semuanya konsep kurikulum merdeka itu bisa diterapkan secara optimal, karena tergantung kondisi dan situasi sekolah juga, kondisi anak dan lingkungan belajarnya, lingkungan masyarakatnya. Jadi dengan mengikuti program guru penggerak, alhamdulillah bisa membantu ya kompetensi saya untuk mengembangkan, mengimplementasikan kurikulum mereka secara bertahap bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Itu. Ya, baik Pak. Sangat tentunya dari pengalaman tersebut dampaknya itu sangat besar sampai sekarang ya, bahkan sampai ke depan. Kemudian Pak, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah membimbing, menginspirasi, dan memotivasi para stakeholder pendidikan yang ada di sekolah ini agar terlaksana dengan baik kurikulum merdeka ini? Iya. Yang pertama yang saya lakukannya sebagai manajerial ya, kepemimpinan sekolah ini, tentunya adanya pertama adalah konsep ya, koordinasi, kolaborasi ya. Kemudian konsep secara kolegial gitu ya. Kemitraan, membangun kemitraan antara
guru dengan kepala sekolah, jadi tidak ada sekat, sama-sama aja kita membangun suatu konsep kebersamaan untuk bersama-sama memajukan kualitas pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah yang saya pimpin. Nah, salah satu caranya saya biasa ada program ya, ada program untuk baik itu monitoring ya, program monitoring dan evaluasi yang diterapkan secara berkala dengan adanya supervisi akademik. Dan dalam supervisi ini kan ada tahapan-tahapan gitu ya, ada pra-nya, kemudian ada proses, kemudian pasca. Nah, di sana ya akan menggali bagaimana kesulitan guru dalam menerapkan pembelajaran, dan saya juga bisa memonitoring bagaimana menerapkan konsep-konsep kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka itu bisa dipantau di monitoring, kemudian dievaluasi dan diberikan tindak lanjut dengan menggunakan proses coaching. Proses coaching itu ada suatu strategi yang tidak menjustis bahwa guru itu harus A, B, C, dan D, tapi menggali potensi sharing ya, apa yang dialami guru, kesulitan dan sebagainya, sehingga guru itu bisa menggali sendiri bagaimana problem solvingnya, pemecahan masalahnya. Misalnya siswa bagaimana ini konsep, misalnya siswa ini dalam literasi rendah. Nah, di dalam supervisi akademik ini menggunakan proses coaching itu secara tidak sadar guru itu bisa memunculkan pemecahan masalahnya sendiri, begitu itu Bu. Jadi Kemudian Pak, tantangan Bapak dalam menerapkan kurikulum merdeka dari segi sumber daya manusia, kemudian infrastruktur dan anggaran sekolah itu seperti apa? iya, kalau tantangan dari sumber daya manusia SDM-nya itu paling dominan sekali, paling merupakan satu faktor yang paling penting menurut saya, karena sumber daya manusia itu adalah sebagai inti dari pembelajaran. Sebagaimana walaupun ya kurikulumnya sebagus apapun, kalau misalnya SDM-nya tidak mumpuni, ya pasti kualitasnya juga jelek. Nah ini mungkin SDM, alhamdulillah di sini yang menjadi tantangan dalam sumber daya manusia itu tadi jelaskan bahwa hampir 50% ya. Jadi guru itu penguasaan IT-nya masih kurang ya, masih kurang. Nah, kemudian kalau infrastruktur juga perlu pembenahan dan perlu ada perhatian penuh dari pemerintah terkait yang mendukung terhadap implementasi kurikulum merdeka. Jadi pemerintah itu harusnya ya perlu memperhatikan secara penuh berdasarkan ya basis data, bukan berdasarkan pendekatan emosional. Ya itu harusnya basis data. Misalnya di sekolah ini apa kebutuhannya, kan ada sekarang itu ya PBD. Jadi analisnya berbasis data. Oh ini kurangnya ini, sarana dan prasarananya, infrastrukturnya ini yang harus diperhatikan. Di sini kan seperti ini sebetulnya riskan di sini ya, karena di sini sekolah di bawah pasir gitu ya, di bawah pasir, di gunung gitu ya. Ini kan sewaktu-waktu ini bisa terjadi longsor, apalagi di atas ini pepohonan masih oleh masyarakat atau pemiliknya itu digunakan untuk lahan-lahan yang dapat mengganggu terjadinya longsor ya, sehingga kami juga riskan. Nah, perlu penanganan secara khusus. Saya juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, jadi perlunya adanya pengamanan, pembentengan. Tapi secara bertahap, dan sewaktu-waktu hujan turun ini lumpur ini turun ya, itu kan mengganggu kenyamanan belajar siswa, itu juga akan mengganggu terhadap kualitas belajar siswa. Alhamdulillah kalau secara ruangan kelas secara umum udah bagus, tapi sebetulnya dalam satu kelas itu ada rombel yang gemuk ya, ada sampai yang 45, 41 kan secara kondisional
Kalau siswa terlalu banyak, bagaimana bisa menciptakan kualitas belajar yang baiknya? Maka di sini ada kekurangan kelas. Kalau melihat jumlah siswa, ada rombel-rombel yang di atas, ya di atas rata-rata, maka perlu adanya pengembangan untuk pembangunan kelas baru. Kalau lahan ada itu lahan, nah itu perlu perhatikannya, itu jadi tantangan, itu bagaimana kedepannya supaya bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman ya, kemudian juga kondusif begitu. Maka perlu adanya penanganan dari pihak terkait mengenai infrastruktur. Kalau mau perpustakaan alhamdulillah ada ya, perpustakaan ada, jamban juga jamban itu satu pokok ya Bu ya. Iya. Nah ini jumlah dari 210, sedangkan jamban di sini hanya tersedia 4, kan secara logika tidak sesuai. Nah perlu juga penambahan itu infrastruktur, itu juga akan mengganggu terhadap kenyamanan belajar ya. Nah kenyamanan belajar. Kemudian dari segi anggaran alhamdulillah ya, saya ini bisa untuk membantu implementasi kurikulum Merdeka ini ada dianggarkan dalam BOSP, sepenuhnya dalam BOSP ya, baik itu pelatihan itu berdasarkan analisa, itu berdasarkan rapor mutu pendidikan, itu nanti dianggarkan di ARKAS gitu ya. Nah itu alhamdulillah bisa membantu. Tapi sebetulnya ya, untuk kemajuan dalam pendidikan itu harusnya sumber dana itu bukan hanya satu sumber saja dari BOSP ya, harusnya ada peran serta dari masyarakat sekitar atau dari pihak-pihak terkait yang peduli terhadap pendidikan, sehingga kalau bisa membangun itu tidak semuanya bersumber dari BOSP ya, karena terbatas kan. Nah ini sekolah ini bisa maju, tapi konsep dari masyarakat di sekitar ini ada anggapan kan udah ada BOSP, oleh karena itu kepedulian terhadap pendidikan menurun begitu ya, karena tadi adanya BOSP. Padahal tidak tutup kemungkinan kalau misalnya mau ikut berkontribusi ya untuk maju ke pendidikan, kami welcome itu ya, terbuka. Nah itu Bu. Kalau untuk kondisi akses dan partisipasi dari berbagai mitra terhadap sekolah ini agar mendukung kurikulum Merdeka itu seperti apa? Ya, kalau akses dan partisipasi dari terhadap kurikulum Merdeka alhamdulillah semua mendukung, baik dari sekolah ya, sekolah yang ada di lingkungan sekolah ini, dari masyarakat juga, kemudian dari pihak-pihak dinas terkait ya, itu mendukung secara penuh. Dan masyarakat yang penting ada sosialisasi. Di sini kan ada komite sebagai mitra ya. Tapi juga ada sewaktu-waktu ya rapat dengan orang tua, kemudian komite ya, bersama dengan komite dan mensosialisasikan bagaimana perkembangan kurikulum yang berjalan selama ini secara bertahap. Pemahaman masyarakat akan lebih paham ya, lebih paham, walaupun tidak optimal, tapi sedikit demi sedikit pemahaman masyarakat terhadap perkembangan kurikulum itu akan tahu. Di sini kan ada paguyuban juga, ada paguyuban itu sebagai kepanjangan ya, kepanjangan daripada pihak sekolah dengan masyarakat gitu ya. Jadi nanti kalau ada kendala-kendala baik di masyarakat, di sekolah, itu ada koordinasi nantinya ya dengan paguyuban itu. Ada masalah apa-apa saja ya, itu bisa melalui paguyuban, melalui juga komite. Alhamdulillah kalau berarti secara garis besar ya, secara umum mendukung sepenuhnya gitu. Kalau untuk akses jalan, internet atau listrik di sini bagaimana Pak? Nah, untuk akses jalan alhamdulillah masyarakat yang sekolah di sini karena di pinggir jalan ya, alhamdulillah akses jalannya lancar, tidak misalnya harus melalui sungai dan sebagainya, karena ini orang-orangnya hampir dekat-dekat ya, tidak ada yang sampai harus pakai ojek dan sebagainya. Akses internet alhamdulillah di sini sudah masang ada wifi ya, bisa digunakan mengakses baik oleh guru, oleh siswa. Ketika ada pembelajaran yang menggunakan online, itu bisa diakses oleh siswa. Kemudian fasilitas untuk akses juga ada, alhamdulillah ada Chromebook di sini ya. Untuk fasilitas IT-nya ada Chromebook, bantuan dari pemerintah 15, itu bisa digunakan oleh guru dan siswa sewaktu-waktu begitu. Alhamdulillah listrik juga alhamdulillah
sini lancar ya, listrik, asal listrik, air itu juga alhamdulillah, karena air ini di sini tidak membuat sendiri air sumur, tetapi mengalir dari masyarakat ya, dari bantuan sumur apa itu tuh namanya itu, Tesis. iya gitu ya. Tinggal berkoordinasi saja dengan pengelolanya, kemudian dialirkan ke sekolah, alhamdulillah lancar, alhamdulillah. Kemudian Pak, kalau kendala utama dalam kebijakan dan manajemen sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di sini seperti apa Pak? Oh iya. Untuk menerapkan kebijakan ya, kebijakan dalam implementasi kurikulum merdeka ini, yang paling utama itu adalah mengenai apa itu, berkaitan dengan apa itu, penerapan kurikulum merdeka secara bertahap dan berjenjang. Itu kebijakan yang saya ambil untuk penerapan kurikulum ini berdasarkan analisis basis data juga. Kemudian saya mensosialisasikan kepada guru, kemudian juga mendorong guru untuk melakukan kemampuan kompetensinya ya, melalui webinar, IHT, sekolah-sekolah, dan melibatkan juga pengawas bina ya, untuk mendorong pemahaman guru ya, untuk penerapan, mendukung ya dalam penerapan kurikulum merdeka, walaupun belum optimal, tapi bisa diminimalisir ya, mengenai miskonsepsi terhadap pemahaman kurikulum merdeka sehingga penerapan kurikulum merdeka berjalan dengan baik. Jadi saya dalam menerapkan kebijakan itu ya secara kolegial saja ya, kemudian saya menerapkannya itu secara bertahap juga, jangan, jadi tidak memaksa, tidak berupa paksaan, tapi dengan secara bijak. Tuntutan kurikulum merdeka yang diterapkan secara bertahap dan berjenjang dengan pendekatan secara edukatif pada guru, dan guru didorong supaya bisa belajar terus mengenai pengembangan pendidikan, terutama dalam yang ada dalam konsep kurikulum merdeka. Jadi kendalanya itu lebih ke masih ada beberapa guru atau sebagian besar tadi Bapak 90% itu yang masih belum memahami, sehingga miskonsepsi mereka itu lebih besar daripada keingintahuannya Pak ya. Jadi itu sebagai salah satu kendalanya masih ada miskonsepsi gitu. Karena guru mungkin terutama yang usianya udah tua itu ya, masih motivasinya kurang untuk mempelajari bagaimana sebenarnya konsep daripada kurikulum merdeka, sehingga ada itu kesenjangan gitu, kesalahpahaman ya, kesalahpahaman sebagian itu. Kemudian Pak, untuk mengatasi keterbatasan tersebut bagaimana, seperti apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwa di sini sumber daya manusia itu yang digarisbawahi dan infrastruktur sudah baik. Kemudian dari segi ketakutan adanya bencana yang ditimbulkan dari infrastruktur sekitar, itu seperti apa gitu Bapak dalam mengatasi kendala tersebut? Dalam mengatasi masalah-masalah dan tantangan tersebut, pertama kaitan dengan SDM, dan mendorong secara penuh, dan juga berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang memiliki pemahaman yang lebih gitu ya, supaya bisa bertukar pikiran dengan guru-guru yang masih pemahamannya kurang. Jadi di sini kan ada menggunakan kombel ya, walaupun sebetulnya kombel tidak berjalan secara optimal, tapi minimal ada lah. Waktu-waktu bisa guru itu bisa berdiskusi ya, waktu istirahat, atau ada di sana kombelnya ada ya, ada jadwal-jadwal tertentu, atau saya menerapkan memberikan penjelasan secara sekilas itu melalui rapat-rapat, atau ada juga melalui IHT, atau melalui pelatihan-pelatihan yang ada diadakan oleh sekolah di KKG ataupun di lingkungannya di dinas terkait, itu untuk mendorong pemahaman mengenai konsep kurikulum merdeka, dan didorong juga untuk belajar mandiri di digitalnya itu ya, digital. Ini kan ada internet, didorong, tetapi secara bertahap dan berkelanjutan gitu ya. Kemudian
untuk apa hambatan infrastruktur. Nah, saya sudah melakukan berbagai terobosan. Pertama, bermitra dengan komite, ya. Kemudian juga dengan kepala desa, membuat proposal dengan kepala desa, berkoordinasi dengan kecamatan, kemudian juga dengan pihak dinas mengenai bagaimana penanganan masalah ini, infrastruktur terutama ini ya, terutama rawan-rawan ini bencana longsor karena di atas tebing gitu ya. Ini kalau lihat ibu di sini ada lumpur ya, kalau hujan lumpur itu langsung ke kelas. Walaupun saya secara ini udah ada antisipasi membangun benteng sementara gitu ya, karena kalau dibangun melalui dana bos itu besar sekali Bu. Kalau ini sampai sini itu hampir ratusan juta, tidak mungkin itu kan, tidak mungkin. Makanya saya terobosan pertama udah dilakukan adalah dengan masyarakat, musyawarah dengan masyarakat, dengan komite sekolah, dengan kepala desa, dengan pihak kecamatan, juga dengan pihak terkait. Di dalam musrembang juga ya, itu udah dimasukkan musrembang, melalui musrembang ini kendalanya ini. Nah, tapi sampai saat ini belum ada realisasi. Tapi mudah-mudahan ada prioritas dari pemerintah itu mengenai itu. Kalau untuk itu Pak, mengenai tadi permasalahan yang kelas gemuk, Kelas dengan gemuk. lingkungan kelas yang kurang itu bagaimana untuk mengatasi Ya, kendala tersebut? untuk mengatasi hal tersebut, sementara ini ya, karena tidak ada kelas, ya, jadi masukkan aja sesuai dengan keadaannya ya, kelas gemuk itu. Tapi saya sudah melalui proposal untuk membangun kelas baru, Nah, mengajukan ke pihak terkait, kemudian melalui musrembang juga supaya ada penambahan kelas baru untuk menangani siswa yang gemuk. Itu nantinya kalau sudah ada penanganan dari pemerintah terkait ya, pihak terkait, nah itu akan bisa mengurangi masalah mengenai sekolah gemuk itu ya, bisa jadi dibagi-bagi. Itu saja itu solusinya. Kemudian Pak, untuk mengoptimalkan keterbatasan yang ada di sini seperti apa agar kurikulum mereka tetap berjalan? Iya, untuk konten-temanya tetap saja saya dorong ya, supaya kurikulum Merdeka ini tetap berjalan, tetap saja guru-guru yang mengajar kurikulum Merdeka diadakan pelatihan ya, pelatihan baik itu secara mandiri ya di platform Merdeka Mengajar, juga di KKG, juga Kombel ya. Jadi memfungsikan secara optimal Kombel yang ada di satuan pendidikan ini, yang jadi ininya bisa dari rekan sejawat yang memiliki pengalaman yang lebih, jadi bertukar pikiran lah, berdiskusi dan sebagainya. Jadi supaya kurikulum Merdeka ini bisa berjalan secara optimal. Pemahaman yang masih abu-abu ya, guru-guru yang masih pemahamannya abu-abu, saya masih bingung, itu kan secara bertahap itu bisa berubah gitu ya. Itu. Kemudian Pak, strategi apa yang Bapak terapkan untuk memastikan guru, siswa, orang tua, dan komunitas itu berpartisipasi dalam melaksanakan kurikulum Merdeka? Strategi yang saya terapkan tadi ya, adanya monitoring dan evaluasi. Monep, kalau ada peringkat guru ada monitoring dan evaluasi, baik secara insidental maupun secara berkala ada ya. Jadi kan kelihatan ya, ketika monitoring dan evaluasi, apakah guru itu menerapkan kurikulum Merdeka secara utuh atau belum. Nanti ada refleksi, kan ada refleksi nantinya guru itu refleksi diri guru. Nah, apa kekurangan kelebihannya, nanti kita berdiskusi itu ya, melalui proses coaching. Kemudian peran masyarakat yaitu adakan suatu diseminasi atau sosialisasi mengenai penerapan kurikulum Merdeka itu melalui rapat dengan orang tua dan komite, bagaimana kurikulum Merdekanya terapan itu seperti apa gitu kan, terutama yang paling esensial kan P5-nya itu ya. P5 juga kan itu memerlukan biaya juga, memerlukan kolaborasi dan konsiderasi dari orang tua, kerjasama itu kan.
Nah, di dalam P5 itu terutama di sini kan ada budaya lokal, kemudian ada makanan lokal itu ya. Dalam tema-temanya itu makanan lokal berarti bisa berkolaborasi dengan orang tua karena di sini kebanyakan kan petani gitu ya, petani. Jadi itu jadi peran masyarakat bisa dilibatkan. Gitu. Kalau untuk strategi untuk komunitasnya sendiri seperti apa Pak? Kan di lingkungan masyarakat kan banyak komunitas-komunitas yang senantiasa bisa membantu mensupport daripada implementasi kurikulum merdeka. Iya. Kali Bapak ada strategi selain kolaborasi gitu, misalkan yang lain? Ya, strategi yang terkait sini ya, terutama kalau berkaitan dengan penguatan ya, penguatan karakter atau PSE-nya ya. Untuk PSE-nya saya itu bekerjasama dengan madrasah-madrasah tempat atau majelis-majelis taklim ya, supaya si siswa itu dikuatkan pengetahuan mengenai keagamaannya. Di sini kan dekat ya, jadi setiap masjid itu ada madrasahnya. Jadi ya kerjasama supaya siswa-siswa yang di sini itu bisa pemahaman keagamaannya itu lebih meningkat, terutama dalam penguatan karakternya itu. Kemudian di dalam budaya lokalnya kan itu kan ada dalam Permer ya, budaya. Nah, budaya lokal saya juga bekerjasama dengan orang tua yang memiliki keterampilan yang lebih. Di sini kan ada yang seni tari, ada jaipong ya, dan itu orang tua siswa juga di sini kami libatkan ya untuk sewaktu-waktu melatih, baik itu di sekolah ataupun di rumahnya ya, di sanggarnya kami libatkan itu untuk mendongkrak supaya penerapan merdeka ini yang menunjang terhadap penerapan kurikulum merdeka. Kemudian Pak, apa dampak terbesar yang Bapak rasakan dengan menerapkan kurikulum merdeka bagi siswa, guru, dan lingkungan sekolah? Dampak yang paling besar ya dalam penerapan kurikulum merdeka itu terlihat dari itu siswanya maupun dari gurunya. Dari siswa kelihatan dari segi kebiasaan ya, terutama dalam PSE-nya, sosial emosional kelihatan, dan ada program pembiasaan seperti 5S di sini kan, 5S, kemudian juga sholat duha, kemudian juga untuk kreativitas anak, kemudian juga literasi kan, tidak hanya di perpustakaan saja, guru itu supaya berkreatif menciptakan pojok baca. Kemudian juga di dalam literasi ini bagaimana supaya meningkatkan minat baca siswa. Jadi bukan hanya baca biasa, tapi ada tahapan-tahapannya. Kemudian di dalam kurikulum mereka kan harus si guru juga lebih paham lagi. Nah, ada tes diagnosis ya, diagnosis itu guru itu dalam penerapan kurikulum mereka kan harus diagnosis ya, jadi guru lebih paham lagi. Jadi siswa tidak semuanya harus sama pembelajarannya, jadi ada pembeda tergantung dari pemahaman belajar siswa itu dan gaya belajar siswa itu kan, ada auditoria, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, guru itu harus lebih tahu. Kemudian bagaimana cara si guru itu lebih tahu bagaimana supaya siswa ini belajarnya itu ya, kalau auditoria harus begini. Kemudian juga ada sistem tutor sebaya misalnya dan sebagainya, itu lebih kreativitas lah gurunya. Jadi sedikit demi sedikit pengetahuan tentang kurikulum mereka dan penerapannya lebih paham lagi gitu. Kemudian untuk siswanya lebih kreatif lagi, siswanya lebih aktif, karena konsepnya kan kalau dulu adanya tata tertib dan sebagainya kan, adanya kesepakatan kelas dirubah ya, istilahnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, sehingga siswa itu lebih rasa bertanggung jawab dan merasa memiliki, karena dari siswa sendiri kan yang mengajukannya dan sebagainya, jadi siswa tidak merasa dipaksa gitu. Nah, itu dari konsep itu ada perubahan paradigma, sehingga siswa lebih aktif lagi dan lebih tidak merasa terpaksa. Kemudian dari segi lingkungan ya, sanksi dan hukuman kan, kalau dulu ada sanksi hukumannya, kalau sekarang dihindarkan itu, adanya paling ada konsekuensi, digantikan konsekuensi. Dan
restitusi segitiga gitu ya, restitusi segitiga, teori restitusi segitiga segitiga itu bukan hukuman, tapi bagaimana siswa itu ketika melakukan kesalahan dia tidak merasa dihukumi, ya, tapi dia mereka sadar dan bisa merubah dirinya sendiri. Karena itu guru lebih paham, siswa juga lebih paham. Kemudian kreativitas siswanya, berpikir kritisnya, ya, karena di dalam kurikulum mereka mah lebih ke 5C itu ya, karena ada kolaborasi, kritikal tinggi, komunikasi baik, itu lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Nah itu yang dirasakan ya Pak ya. Yang dirasakan ya, ada dampak, ada perubahan lah. Iya. Walaupun tidak 100% itu ya, tapi bertahap itu, bertahap ada perubahan. Kalau untuk mengevaluasi berhasil tidaknya kurikulum Merdeka di sekolah ini, apa yang Bapak lakukan? Apakah ada indikator tertentu atau metode-metode tertentu Pak? Ada ya, indikator-indikator baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kuantitatif berkaitan dengan nilai-nilai gitu ya, dilihat aja, lihat dari nilai dari apa itu rapor pendidikan, dari rapor apa tuh sekolah ya, rapor pendidikan yang biasa dan rapor pendidikan sekolahnya, ya, rapor mutunya gitu ya secara nasional. Nah itu dari kuantitatif ya. Kemudian dari kualitatif ya, dilihat indikatornya berarti berkaitan dengan pemahaman terhadap secara kontekstual ya, kontekstual dan konseptual. Mereka memahami konsepnya bagaimana, misalnya dalam keagamaan ya, keagamaan konsep tentang akhlak misalnya begini konsepnya, tetapi kontekstual indikatornya bagaimana di sekolah, di perilaku, kemudian di masyarakat itu ada apa itu kolaborasi antara orang tua nantinya. Saya itu sebetulnya udah ada konsepnya untuk mengontrol antara keberhasilan di sekolah dengan di masyarakat, ada yang namanya buku kontrol harusnya. Nah itu di sana disepakati. Di dalam buku kontrol itu kan ada instrumen-instrumennya ya. Misalnya kalau di rumah bagaimana orang tua, konsep misalnya kalau misalnya bangun terus kemudian sholat dan sebagainya. Kemudian di sekolah bagaimana? Nah itu antara guru kelas atau guru bidangnya dengan orang itu harus ada sinkronisasi. Nah itu sebetulnya sudah dirancang tapi belum diimplementasikan untuk kontrol itu antara sekolah dan masyarakat. Kemudian Pak, dukungan yang paling dibutuhkan dari pemerintah agar terlaksana dengan baik kurikulum Merdeka di sini, apa harapan Bapak? Ya, harapan saya pada pemerintah berkaitan dengan penerapan kurikulum supaya lebih optimal. Yang pertama harus adanya perhatian penuh ya, baik segi materi maupun non materinya, misalnya dari dukungan moral ya, dukungan moral. Adakan sebetulnya pemerintah sudah ada terobosan ya untuk bagaimana mendorong para guru ya untuk memahami kurikulum Merdeka dan bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara optimal dengan adanya platform Merdeka. Nah cuma sebagian itu belum yaitu sadar dirinya terhadap platform tersebut, padahal sangat penting sekali platform Merdeka itu. Kalau dipelajari itu akan lebih bermanfaat, berdampak, sebenarnya secara tidak sadar akan berdampak ya, wawasan, sehingga dia itu akan mengimplementasikannya. Tapi ya itu ya, kemudian juga dari pihak terkait diharapkan secara inten baik dari pengawas bina, kemudian dari pihak-pihak terkait ya, secara gencar mensosialisasikan ya dan memberikan penguatan mengenai penerapan kurikulum Merdeka. Kan ini pemerintah itu baru baru sebagiannya adanya penguatan kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum 13 kan ada ya, ada pembinaan, pelatihan dan sebagainya, tapi berjenjang ini. Tapi untuk kurikulum Merdeka itu adanya di platform
merdeka dan di guru penggerak. Sedangkan guru penggerak tidak semua Iya. kan bisa mengikuti. Nah, oleh karena itu berarti tugas guru penggerak harus bisa menularkan ilmunya kepada minimal di satuan pendidikannya atau di sekolah-sekolah yang terdekat. Nah, ini tugas dari guru penggerak yang paling berat, harus bisa bagaimana mendongkrak ya, mengajak rekan-rekan sejawat ya bisa berkolaborasi untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka secara utuh. Nah, perlu adanya kalau misalnya misalnya di kecamatan ada berapa guru penggerak nih, bagaimana kita berdiskusi untuk melakukan suatu terobosan ya, bagaimana supaya guru-guru yang ada di lingkungan kecamatan Tanjung Ngurah itu bisa memahami kurikulum mereka secara utuh. Ya perlu ada itu, maka perlu didukung oleh pengawas, oleh korwil kalau minimalnya. Nah, itu bagaimana? Ya, itunya caranya, terutama dalam segi pembiayaan tentunya. Wah, kalau tidak ada biaya kan akan sulit juga untuk mendiseminasikan kurikulum mereka terhadap rekan-rekan sejawat yang lainnya. Itu. Kemudian Pak, apakah ada kompetensi yang diperlukan selain kompetensi manajemen kurikulum dalam keberhasilan kurikulum merdeka? Ada ya, di samping kita kompetensi manajemen kurikulum, sebenarnya kompetensi yang harus dipenuhi, yang harus dimiliki selain daripada itu, pertama ada kompetensi, kalau untuk pemimpin itu kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial itu bagaimana pengelolaan memanage ya, baik itu sarana prasarana maupun SDM-nya itu ya. Kemudian juga kompetensi yang kedua ada sosial. Kompetensi sosial itu bagaimana kita bersosial dengan rekan sejawat dan yang lainnya, terutama di masyarakat sekitar ya. Kemudian jadi yang ketiganya itu ya, adanya kompetensi kepribadiannya. Jadi bagaimana bisa menerapkan kurikulum merdeka kalau kompetensi kepribadiannya tidak mencerminkan kurikulum merdeka itu ya. Jadi kurikulum merdeka kan ada profil Pancasila, adanya 6 dimensi itu ya. Nah, 6 dimensi itu harus dimiliki baik oleh siswa maupun oleh guru. Nah, baru dia itu ya udah tercermin sebetulnya di dalam 6 dimensi itu. Harus sebetulnya satu kan ada keagamannya, ada beriman dan bertakwa manusia, kemudian sosialnya ada, gotong royong, kerjasama sebagainya itunya. Sebetulnya kalau menurut saya kalau 6 dimensi sudah dimiliki oleh semua pihak ya, baik guru, siswa dan semua yang terutama dalam lingkungan pendidikan, itu akan membantu ya terimplementasinya kurikulum merdeka. Ada prinsip dasarnya itu kurikulum merdeka. Itu sekiranya sudah Bapak sampaikan itu memang tentunya sangat benar sekali real ya Pak ya, dirasakan bahwasanya kesimpang siuran daripada kurikulum merdeka itu memang saya rasakan sendiri. Terlebih lagi tidak semua guru bahkan kepala sekolah yang terlibat langsung di dalam program-program yang memang langsung disuguhkan pemerintah melalui guru penggerak. Karena memang ada penyeleksian yang sangat ketat dan kemungkinannya itu sangat kecil. Nah, dengan harapan yang Bapak sampaikan, semoga tidak adanya pembatas antara yang mengikuti penggerak dengan yang belum ya Pak ya. Semoga semua merasakan bahkan menerima ilmu secara langsung meskipun dengan keterbatasan IT, jadi diharapkan tidak melalui IT saja tapi dengan sosialisasi secara langsung apa ya. Ya harusnya memang begitu, jangan hanya spesifik untuk guru penggerak saja, harusnya semua harusnya, baik yang memiliki kompetensi, yang tidak, guru harus semuanya seperti kurikulum itu lah ya. Jadi tidak hanya ini kan, tidak ada pembatas, semuanya aja mengikuti, cuma bentuk biaya. Iya baik Pak. Terima kasih Bapak atas kegiatan wawancara pada kali ini. Semoga harapan Bapak terlaksana dengan baik. Kemudian sekolah di sini semakin maju, semakin berprestasi. Terlebih lagi dengan karakter penguatan profil pelajar Pancasila dan kebutuhan serta keterbatasan yang diinginkan di sekolah ini terrealisasi dengan baik ke depannya. Sekian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.